Baik, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang sudah mau hadir di sore yang cukup cerah ini ya, yang cenderung panas. Terima kasih atas kehadirannya. Di sore hari ini kita akan berdiskusi sesuatu yang berkaitan dengan dunia perkomikan, tentang dunia komik. Tajuknya itu sesuai dengan yang teman-teman bisa baca di poster, yaitu Komik Indonesia Antara Identitas, Komunitas, dan Kreativitas. Seperti itu teman-teman semua. Tapi sebelum kita memulai ke diskusi, barangkali saya akan mencoba memperkenalkan 4 panelis kita yang sudah ada di hadapan kita semua ya. Saya akan coba perkenalkan secara ringkas saja. Yang paling sudut sana itu ada namanya Muhammad Arif Budiman, yang biasanya dipanggil Mas Arif gitu ya. Lalu di sebelahnya ada Mas Wahyu Hidayat. Di sebelahnya lagi ada Muhammad Guntur. Dan yang terakhir itu ada Mbak Eca atau Erza Nur Fatmah. Pelafalannya udah benar semua ya? Oke, saya Dedi Ahmad Hermansyah selaku moderator. Nanti akan bertugas menuntun diskusi kita agar sesuai dengan relnya, tidak jauh melenceng dari tema yang sudah kita tentukan, seperti itu ya. Nah, sebelum kita langsung masuk ke diskusi, barangkali saya akan coba paparkan apa sih yang akan kita diskusikan bersama-sama di kesempatan sore ini. Di sini ada, tadi sudah saya jelaskan, ada Abang ya, Mas ya, Mas Arif panggilannya. Mas Arif ini adalah anggota komunitas Mata Koin ya. Oh ya, sebelum ke situ teman-teman, saya lupa. Diskusi kita ini sebetulnya adalah kolaborasi dan kerjasama antara komunitas Mata Koin atau Mataram Komik Indie, yang kalau dalam teksnya itu tulisannya itu mata cuin gitu ya. Mata cuin itu disambung teman-teman, satu kata dia, jadi tidak ada spasi. Nah, ini adalah kolaborasi dan kerjasama antara Mata Koin dengan komunitas teman baca. Jadi itu ya, tadi hampir lupa gitu. Ini adalah diskusi kolaborasi gitu antara komunitas Mata Koin dengan komunitas teman baca. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Mas Arif ini adalah anggota komunitas Mata Koin yang sebetulnya juga baru-baru ini dia sudah lulus sebagai anggota baru komunitas teman baca juga, yang selama 2 bulan lebih mengikuti proses magang di teman baca. Jadi ini kalau bahasanya Mas Wahyu ini agen ganda ini. Gitu ya. Ya. Nah, Bang Arif ini nanti akan berbagi dengan kita semua terkait dengan identitas komik Indonesia gitu ya. Jadi beliau ini akan memaparkan lebih detail tentang apa sih identitas komik Indonesia itu. Apakah komik Indonesia itu ada atau tidak ada sih gitu. Kalau dia ada, karakter-karakternya seperti apa dan segala macam nanti akan diulik oleh Mas Arif. Lalu di sebelahnya juga ada Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu ini bisa dibilang sesepuh Mata Koin. Beliau adalah pendiri Mata Koin yang bagi saya pribadi, beliau adalah sosok yang masih tetap setia pada jalur komik sampai sekarang, Mas ya. Nanti kita akan minta Mas Wahyu cerita tentang bagaimana sih beliau mendirikan Mata Koin di sesi diskusi nanti, Mas ya. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Guntur ya, Mas Guntur dan Mbak Eca ya. Nah, saya sengaja menyebut 2 yang terakhir ini bersama-sama sekaligus karena keduanya sama-sama akan menceritakan hal-hal yang terkait dengan teknis, dengan proses kreatif. Hanya bedanya Mas Guntur dia akan berbicara di seputar proses kreatif ilustrasi, sementara Mbak Eca akan cerita di seputar proses kreatif
ide cerita gitu. Jadi yang satu bicara ilustrasi, yang satunya bicara ide cerita. Seperti itu ya. Jadi sama-sama soal teknis. Baik teman-teman, sebelum kita langsung kasih kesempatan, kasih ruang kepada masing-masing panelis untuk bercerita, barangkali yang ada di sini ini mungkin nanti harapannya bisa menyimak dengan baik dan mungkin bisa terlibat aktif juga ya, antusias nanti kalau ada yang mau disampaikan di sesi diskusi nanti. Karena walaupun ini podcast, tapi juga kami memberi kesempatan kepada yang datang nonton untuk mungkin memberikan pertanyaan ataupun pernyataan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin kita langsung saja beri kesempatan pertama ke Bang Arif dulu gitu. Silakan Bang Arif ambil mic-nya. Pertanyaan saya itu sangat terbuka. Apa yang bisa Bang Arif ceritakan terkait dengan isu identitas komik kita? Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Perihal masalah anggota-anggota tadi ya, sebenarnya ada sampai istilah double agent apa ada itu sebenarnya ya. Jadi sejujurnya saya sempat off dulu di mata koin. Jadi akhir-akhir ini dipanggil lagi ke Mas Wahyu ya, karena untuk persiapan collab teman baca dengan mata koin itu sebenarnya. Soalnya saya sudah off cukup lama ya, berapa tahun itu. Soalnya belum bikin karya lagi. Terus sedangkan teman-teman mata koin terus berkarya, ini kan karya-karyanya ada di sini juga. Jadi tidak ada itu, ada istilah double agent ya. Ya, kami kan cuma bercanda aja ya Mas ya. Kok baper ya. Jadi Oke, terus silakan, ya Bang Arif. masalah pertanyaan dari Mas Dedi tadi tentang identitas komik Indonesia, sebenarnya saya mau sharing-sharing aja sebenarnya soal bagaimana saya bisa atau senang membaca komik. Jadi sebagian besar saya itu membaca komik itu komik Jepang ya, atau manga ya kalau di istilahnya yang sekarang. Jadi saya itu membaca komik itu, komik Jepang terutama itu dimulai dari SMA ya. Jadi Sekitar tahun berapa itu, Bang Arif? SMA sekitar 2007. Oke. 2007 2008 ya saya mulai dalam artian seneng sering baca komik, hampir tiap hari baca komik. Cuma ya itu tadi, komik yang saya dapatkan itu kebanyakan komik Jepang. Contohnya itu dulu paling banyak itu komik Naruto ya. Oke. Jadi dulu tidak hanya kita baca komiknya, juga mengikuti animenya ya di Global TV dulu, di televisi itu sering jadi bahan perbincangan lah di antara teman-teman kita ya. Jadi awal mula saya tahu komik, gimana ya? Komik itu ternyata ada namanya komik Jepang, ada namanya komik Amerika, ada namanya komik Hong Kong, ada namanya komik Eropa, ada sekarang juga ada namanya komik Korea. Itu kira-kira setelah saya gabung sama dulu gabung sama mata koin. Kebetulan waktu itu Mas Wahyu memperlihatkan berbagai macam koleksinya ya, koleksi komiknya ya. Terutama ada juga dari komik Indonesia itu ya, kemudian ada juga dari komik Amerika, kemudian ada juga dari komik Eropa. Cuma ya itu tadi, karena kebanyakan saya baca komik Jepang, jadi ya sedikit tidak saya tahu apa ya kultur-kultur yang ada di komik Jepang. Apa sih biasanya yang selalu hadir di komik-komik Jepang sebelum ke identitas komik Indonesia itu ya. Jadi kultur-kultur yang ada di komik Jepang itu, saya juga nggak hanya baca komik Naruto, banyak juga ada istilahnya komik shoujo, itu komik untuk
cewek, komik shonen untuk komik cowok. Kalau untuk di manga ya di Jepang hampir ya genre itu juga saya baca. Kalau tidak salah ada 3 hal yang paling menonjol kulturnya yang ada di komik Jepang. Yang pertama itu temanya biasanya tentang akhir dunia. Jadi dijelaskan di komiknya itu bahwa nanti di universe-nya ya, di dunia komiknya itu akan ada orang yang ingin menghancurkan dunia gitu kan. Nah, ini kultur yang selalu ada di komik Jepang. Ingin menghancurkan dunia. Pokoknya nanti main karakter atau karakter utama yang ada di komik Jepang itu bertugasnya untuk menjaga perdamaian supaya tidak hancur ya. Menjadi karakter hero, karakter pahlawan supaya dunia manusia itu tidak hancur ya. Hal ini bisa muncul dikarenakan apa ya, peristiwa saat Jepang itu dibom atom. Jadi trauma atau rasa ingin hidup damai itu dimunculkan di kultur komiknya itu, sehingga tema akhir dunia itu Armageddon istilahnya ya, dunia akan tamat itu ya itu dimasukkan ke kultur komiknya. Makanya itu sebagian besar komik Jepang terutama yang komik shonen itu ya, komik cowok itu ya temanya superhero begitu, ingin menyelamatkan dunia ya. Itu kultur yang pertama. Nah, itu juga bisa masuk ke identitas dari komik Jepang sebagai pengantar aja menuju ke identitas komik Indonesia. Kemudian yang kedua itu sering muncul yang namanya adegan-adegan festival di dalam komik-komik Jepang. Jadi ada kayak perayaan, pasti masuk itu, pasti ada di komik-komik Jepang ya. Jadi diceritakan bagaimana sebuah festival itu diselenggarakan gitu ya. Meriah, gegap gempitanya juga dijelaskan di komiknya itu. Nah, ini rata-rata ada itu di komik-komik Jepang. Kenapa kultur ini bisa muncul? Karena budaya kerja yang ada di Jepang itu kan keras, disiplin. Nah, kultur itu masuk ke komik itu dikarenakan untuk sebagai pelariannya dia gitu dari dunia hiruk pikuk itu yang keras di Jepang gitu, penuh persaingan, disiplin. Nah, itu dimunculkan ke kultur komiknya itu supaya itu jadi pelarian, supaya dia jadi pelepasan penatnya gitu. Apalagi di serial komik shoujo ya, komik cewek itu ya, ada seri Magical Girls istilahnya, kayak Sailor Moon gitu. Nah, itu bentuk bentuk nilai-nilai yang ingin dibawa komikus cewek Jepang, bahwa perempuan itu juga bisa. Kan Sailor Moon itu kan karakternya cewek kan, bisa mengalahkan musuh, bisa jadi karakter yang super girl gitu ya. Nah, itu ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa istilahnya, bisa berbuat, tidak selalu berada di bawah dominasi laki-laki. Nah, kultur itu masuk di komik Jepang. Kemudian yang terakhir itu di komik Jepang itu selalu muncul simbol-simbol alam gitu. Oke. Misalnya karakter cewek cantik pasti ada kayak bunga gitu. Gitu. Karakter cowok ganteng itu pasti ada kayak berbinar-binar ya. Nah, itu pasti ada di komik-komik Jepang ya, ada unsur-unsur, ada air terjun lah. Nah, itu menggambarkan sosok ingin menggambarkan emosi atau sosok karakter itu melalui alam, karena orang Jepang itu dekat dengan alam. Sama juga misalnya di komik yang isinya cinta asmara itu pasti banyak bercerita tentang musim semi gitu. Dan yang terakhir sebenarnya hampir semua memang dia juga memasukkan unsur kehidupan sehari-harinya juga di komik-komik Jepang ya, misalnya kehidupan sekolah gitu, kehidupan perkuliahan macam-macam. Jadi itu juga masuk ke sana. Nah, mungkin itu secara gampangnya melihat
Bahwa itu mungkin identitas yang ada di komik Jepang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Komik Indonesia. komik Indonesia, identitas komik Indonesia? Memang isu ini saya angkat ini, saya ingat ketika pertama-tama pameran di Mata Koin ya. Waktu itu ada orang random gitu ya di museum itu dulu sekitar 2015 kalau nggak salah. Orang random kakek-kakek mengomentari pameran komik kita. Ya. Kok kalian ini senengnya komik Cina gitu? Kenapa enggak komik Indonesia aja? Oke. Nah dari sana saya mulai bertanya-tanya, loh komik Indonesia itu yang kayak gimana gitu. Terus saya mulai sering berdiskusi dengan Mas Wahyu tuh, malah hampir setiap hari berdiskusi dengan Mas Wahyu. Komik Indonesia itu kayak gimana sih? Apakah yang di era 60 70-an dulu ketika Gundala gitu kan, ada Godam, itu apakah itu disebut dengan komik Indonesia atau yang bagaimana gitu? Itu juga menjadi PR ya, apa istilahnya? Pertanyaan yang khas yang ada di dunia perkomikan Indonesia, tidak hanya di kita saja, di tingkat nasional itu juga dipertanyakan gitu. Komik Indonesia itu seperti apa? Banyak sih mulai apa istilahnya, ahli-ahli komik mencoba memformulasikan seperti apa sih komik Indonesia. Memang kebanyakan komikus muda sekarang memang masih muda. Komikus Indonesia itu kebanyakan memang sering baca komik Jepang, sehingga secara visual, secara gambar atau ilustrasi mereka terinspirasi dari komik-komik Jepang, sehingga gaya gambarnya mirip-mirip dengan yang ada di komik-komik Jepang. Sehingga itu tadi banyak sih stigma yang dilabeli ke komikus muda. Kamu kok gambarnya komik Jepang gitu, kenapa nggak komik Indonesia gitu. Nah ada sih beberapa ahli-ahli komik lah begitu mengatakan, mencoba memformulasikan bagaimana sih identitas komik atau yang disebut dengan komik Indonesia itu. Pertama dia memakai pendekatan who, siapa, sama how. Bagaimana? How dan where. Siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, siapa penulisnya? Oke. Atau siapa pengarangnya? Kalau pengarangnya itu orang Indonesia, kemudian how, kalau cara gambarnya mirip seperti komik-komik yang 70-an itu, yang kayak Gundala. Terus kalau where diterbitkan di Indonesia, maka itu disebut komik Indonesia. Tapi lambat laun muncul problem yang dilematis kan, kayak tadi. Kalau komik era 78 kan sudah jauh sekali gapnya dengan komikus kita yang sekarang. Yang nggak kenal kan karakter-karakter yang dulu. Sehingga yang how itu dihilangkan. Sehingga komik Indonesia itu tinggal who dan where. Kalau yang membuat itu orang Indonesia dan diterbitkan di Indonesia, maka itu disebut sebagai komik Indonesia. Nah, perihal identitas yang kayak tadi itu, misalnya di Jepang yang ada saya sebutkan 3 tadi itu, memang sampai sekarang identitas khasnya komik Indonesia itu memang belum ketemu. Lebih sering dia hybrid identity. Hybrid identity. Iya, misal namanya nama Indonesia tapi gaya kehidupannya mirip-mirip kayak Jepang gitu. Tapi mereka disebut dengan hybrid identity. Jadi dari titik kesimpulannya, jadi masih mencari lah. Identitas komik Indonesia itu masih dicari dengan cara survive-nya sampai kapan gitu. Cuma kan yang namanya identitas itu kan enggak dicari, tapi dibentuk. Iya. Saya kira itu sih kesimpulan yang bisa saya paparkan mengenai komik Indonesia. Jadi identitas itu dibentuk, bukan dicari. Saya kira itu sih dari saya. Mungkin bisa dilengkapi teknis banget sih tadi, sebagai informasi yang akan menambah soal komik kita di lokal misalnya. Tadi kan
membaca komik itu mulai SMA gitu ya. Ya. Nah itu aksesnya dari mana? Oh, dulu untuk membaca komik waktu 2007 2008 itu memang harus pergi ke toko buku kalau dulu ya. Kalau enggak penyewaan Oke. komik gitu. Nah, itu sih adanya di Mataram dulu. Jadi kita harus pergi ke Mataram jadinya. Jadi Mataram berarti Bang Arif dulu dari mana? ya dari sana Lombok Tengah ke Mataram ya. Dulu toko Karisma, kalau tahu toko Karisma itu kita belinya di sana dulu. Ya, Kalau karena ini ada- akan menjadi informasi yang penting juga gitu, bahwa dulunya ternyata pernah ada selain aksesnya di toko buku beli, tapi ternyata ada rental juga. Ada rendah komik Ya, dulu. kan nanti kan bisa kita hubungkan dengan kondisi sekarang yang sekarang kan sudah nggak ada ya. Ya, kalau sekarang sih gampang sekarang ya, lebih gampang. Soalnya ada yang online itu ya. Kalau dulu memang bentuk fisik, buku fisik, Ya. bentuk buku fisik ya. Oke, berarti untuk sementara itu dulu. Ya, itu Oke. dulu. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin di sesi berikutnya. Ya, mungkin ada bisa ditambahkan dari yang lain juga ya. Oke, berikutnya ke Mas Wahyu. Pertanyaannya juga sama terbukanya dengan pertanyaan ke Bang Arif terkait dengan soal geliat komunitas komik. Apa yang bisa Mas Wahyu bagi ke kita? Oke. Sebelum masuk ke komunitas komik, khususnya mata koin, itu mungkin saya mau ceritakan sedikit kenapa saya suka komik. Ya. Itu sejak tahun 80-an, kebetulan kakak-kakak saya memang suka koleksi komik. Jadi saya ikut baca juga dan sudah akrab dengan Gundala. Di mana itu, Mas? Di rumah, waktu di Bung Hatta masih tinggal. Oke. Sekarang udah jadi klinik mata itu rumah. Nah, itu sekitar 80-an baca komik ya Godam Si Buta, dan akses kita ya sama dengan Arif ya, kita toko buku. Dulu di sini banyak sekali toko buku komik di sini sebenarnya. Itu ada di Cakra ada toko 10, ada Jabal Rahmah, ada Triharga yang di Pajang, ada Titian di Ampenana dan sebagainya. Kemudian kalau saya setelah baca kok pengen buat komik nih, Iya. masa jadi penikmat doang gitu Iya, kan. iya. Nah, akhirnya buatlah nyoba-nyoba SMA, coba-coba buat cuman ya untuk teman-teman kelas lah. Jadi buat komik tentang keseharian di kelas gimana gitu. Cuma ya tentunya dengan tambahan yang hiperbola lah kejadiannya gitu kan, supaya iya, seru gitu kan, teman-teman pada ngakak ya kayak gitu. Nah, setelah itu kuliah di Jogja, itu saya ketemulah dengan komik Amerika. Baru ketemu nih, kan susah kalau dari Mataram kan nggak ada yang jual komik Amerika kan. Oke. Begitu ya. di Jogja ada komik Amerika. Akhirnya beli komik Amerika. Bagus nih caranya. Oh, tekniknya begini, ternyata black and white. Oke dah, coba deh gitu kan, buat ada komik Inferno buat tahun 99 tuh. Liburan semester 2 ya. Semester 2 libur masuk semester ganjil, lumayan 3 bulan libur. Jadilah satu komik, kemudian buat lagi komik 2. Setelah itu ya off. Nah, kemudian di sini lompatnya jauh nih. Iya, iya. Dulu soalnya saya ngedance dulu, lebih ke ngedance dulu. Oke. Break dance bukan? Belum Oh, bisa freestyle. Nah, kemudian di Mataram saya terpikir dulu di Jogja tahun 2001-2002 saya ya lumayan sering lah ke pameran komik di sana, pameran komik indie. Oke. Di sanalah saya mengetahui bahwa ternyata mereka memperbanyak lewat fotokopi. Kalau cetak kan mahal. Iya, iya. Dulu harus cetak 1000 eksemplar minimal kan kalau Iya. nyetak. Akhirnya mereka perbanyak dengan fotokopi, dan komik-komiknya itu ciri khasnya agak-agak absurd lah, agak-agak vulgar, absurd. Kecenderungannya Iya, begitu. kecenderungannya gitu. Bicara tentang anak pang dengan Oke. yang pornografi, seperti Iya, itu. iya. Bebas kan berekspresi di Jogja dulu. Nah, dari sana saya mikir, sewaktu di Mataram ya, saya ingat lagi, kilas balik lagi 2000. Kenapa enggak di Mataram ini ada komunitas komik gitu? Karena sampai saat itu 2014 saya belum ada orang Mataram yang buat komik gitu kan. Untuk di Mataram ini gitu. Setelah itu saya buatlah. Ini valid Mas ya? Ya,
valid ya. Waktu itu memang nggak ada sama sekali. Insya Allah valid karena belum Ya. pernah dengar ada komik Indonesia Oke. dari Mataram asal komikusnya belum pernah waktu itu. Waktu itu belum pernah. Nah kemudian buatlah komik dulu mata koin. Coba hubungin siapa? Tahun berapa itu Mas? 2014. 2014 ya. 2014. Nah kebetulan ada adik ipar saya kuliah di Unram, dia dari Klaten kuliah di Unram. Itu punya teman-teman. Lewat dia lah saya tanya ada yang suka komik nggak temannya gitu. Oke. Ternyata ada, gabung beberapa orang kan, sudah oke, kita buat komik kompilasi, sistemnya kita perbanyak melalui fotokopi, itu saya bilang. Tiru yang model di Jogja itu. Iya, tiru model Jogja karena satu-satunya cara dulu kan, belum ada cetak yang lebih murah, Gak ada alternatif lain. nggak ada alternatif lain. Oke. Akhirnya kita produksi lah istilahnya. Kita Ada produksi. berapa orang dulu waktu itu Mas? Dulu itu ada 7 kalau nggak salah. Berkisar antara itu aja mata koin, nggak tahu itu Oke, ya. kutukan apa bukan, tapi kisarannya antara 7. Tapi perempuan seperti Mbak Eca ada juga bergabung. Baru 2 ya. Ada satu Dian udah berkeluarga. Oke. Terus sekarang Eca masuk. Baru 2 doang untuk yang cewek. Nah, kemudian kita produksilah mata Yang koin pertama nih. ini. Ya. Komik mata koin. Dulu gratis nih kita cek. Kita buat gratis berapa eksemplar? Dulu 10 kalau nggak salah. Iya. 10. Terus titip di SCC ya, Alex Comic Club ya. Alex Comic Club ya. Oh, Alex Comic Center dulu di Erlangga. Oke. Toko buku. Ya, Kita titip ya. di situ tuh. Mbak, ini titip kalau ada yang ini gratis, ada yang ngambil ya udah biarin gitu kan. Iya. Oke, habis tuh gratis kan. Nah, Iya. kebanyakan mental orang Indonesia kalau gratis cepat habis. Iya, betul. Nah, begitu kami buat lagi yang kedua, Rp2.000 harganya. Padahal cetak udah nggak ketutup lah ya 2.000 Iya. pastinya. Ada yang beli berangsur-angsur sampai kemarin SCC kalau nggak salah di kelima ditutup, kalau nggak salah di jilid jilid 5 nih SCC tutup. Alex Comic Center toko bukunya tutup karena kurang laku lah mungkin ya. Di sana, dan makin lama makin turun kan, istilahnya tirasnya turun nih. Iya. Penjualannya udahlah nggak apa-apa lah, coba kita online aja lewat Facebook. Oke. Nah, lewat Facebook ternyata ya lumayan lah ada. Akhirnya kita lewat Facebook, kita harus ini nih, kita harus berevolusi nih, jangan fotokopi, lebih mahal dan lebih kurang maksimal hasilnya, kadang kan tintanya agak samar. Iya. Akhirnya kita cobalah untuk nyetak. Kebetulan dapat informasi dari orang Medan yang tahu tempat cetak di Jogja. Buatlah The Lombok Comics, maksudnya logonya. Oke, ya. Hadirlah sampai 2 nomor. Akhirnya seperti biasa, ada lagi yang hilang anggotanya kan. Nah, Ya. mata koin udah hilang nih. Ya. Masuklah beberapa, jadi komik lagi, hilang lagi. Sisa sedikit, buat lagi Datu Gumi yang sebenarnya ada Tridatu sampai 3. Iya. Tapi belum terlaksana. Akhirnya sampai sekarang ada komik splatter, produk-produk, dan kita jual itu via Facebook semua, via online. Ya kalau untuk penjualan sekarang ya online dulu karena penikmat komik itu biasanya dari luar Lombok yang banyak. Iya. Kan di Lombok sangat sedikit kayaknya. Dari luar Lombok yang banyak beli kolektor komik terutama. Iya. Ada juga sebenarnya Japa Mantra yang kami buat 1 sampai 6 itu tamat, Iya. dan itu ya lumayan lah diapresiasi sampai menjadi bahan diskusi di Manga Fest di Jogja. Di situ dibilang ada. Iya. Saya nggak tahu diskusinya apa karena nggak ikut kan. Di Warapiti ya, akhirnya ya udah. Jadi ya kalau dibilang yang dilakukan mata koin ya kita akan terus memproduksi aja sih, supaya Produksi. teman-teman yang gabung di sini itu bisa tersalurkan lah. Bukan hanya bakat tapi juga konsistensinya untuk membuat komik. Itu aja. Tapi sekarang kan saya lihat di Mataram sudah banyak nih komikus, apalagi Ung kan banyak tuh teman-temannya yang buat komik. Sempat juga datang, saya sempat sharing-sharing di sana dengan teman-teman yang sana di Ung itu. Ya gitu aja sih. Tapi sampai sejauh ini apakah
terbilang masih mata koin yang betul-betul secara resmi, secara formal mengatakan dirinya komunitas komik, atau sekarang sudah ada yang baru? Mungkin karena keterbatasan, setahu saya sih Ya, baru mata baru koin mata yang koin, ya. inilah yang ibaratkan bendera ini loh, kita fokus di komik gitu loh. Oke. Dan apresiasinya sejauh ini betul-betul dari luar ya Mas ya? Luar. Nggak ada sama sekali kalau dari dalam itu nggak. Kalau nggak teman sendiri nggak ada. Oke. Tidak pernah ada upaya untuk berjejaring misalnya dengan sekolah, dengan apa begitu misalnya di lokal, Mas? Saya kepikiran untuk meniru cara penjualan atau pendistribusian komik dari yang tahun 60-an. Gimana tuh Mas? Jadi kita masuk ke kios-kios, Ya. toko-toko kecil, toko kelontong, Mas. Kita jajakan komik kita di sana, beberapa aja. Mm-mm. Dengan begitu saya pikir itu lebih efisien dan efektif karena nggak perlu biaya terlalu besar, kita nggak perlu bayar, harus ada pajaknya, dan insya Allah nggak akan nolak kalau kita kenal dengan pemiliknya kan, atau sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah begitu, selain online. Ya itu menarik sekali Mas, karena kita akan ada gambaran bagaimana sih geliat komunitas komik yang ternyata kasusnya cuma satu kita temui, yaitu mata koin sendiri gitu ya. Saya sih berharap nanti podcast ini juga nanti akan ditonton oleh teman-teman yang barangkali punya minat ke komik, sehingga mungkin lebih menggairahkan dengan caranya sendiri. Amin. Seperti itu. Oke, sebetulnya saya masih ada pertanyaan ke Mas Wahyu, tapi nanti kita coba gali lagi lebih jauh gitu. Barangkali kita langsung beralih ke Mas Guntur. Siap. Masih sama Mas dengan pertanyaan terbuka saya kedua yang sebelumnya. Kalau terkait dengan proses kreatif mengilustrasikan buku, itu apa yang Mas Guntur bisa bagi ke kami ini? Ya. Intinya pertama sih untuk mengilustrasikan komik ya secara khusus ya, kita membutuhkan cerita atau pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, pondasi cerita sama pesan ini itu terdiri dari karakter dan latarnya. Karakter latar. Iya. Ya, jadi karakter sama latar ini yang menjadi pondasi dan jadi penguatnya dalam cerita itu. Kayak misalnya kita mungkin tahu kayak Superman nih, latarnya di Metropolis gitu kan. Batman di Gotham gitu kan. Terus mungkin Konoha, Naruto maksudnya. sorry. Ini teman Iya. baca banget ini. Masuk. Iya. Kayak itu contoh intinya karakter sama latar itu yang jadi pondasi utama dalam pembuatan Ilustrasi. Iya, ceritanya ada dulu. Oh, ceritanya dulu. Iya, cerita. Nanti mungkin dilanjutin sama Eca soal cerita. Nah, ketika kita sudah mempunyai itu cerita atau pesan yang ingin kita sampaikan, Ya. barulah kita memulai pada sesi brainstorming gitu. Intinya bagaimana cara kita memvisualisasikan si karakter atau latar ini. Baru setelah itu ketika kita mendapat ide-ide tersebut, kita beralih ke storyboard. Storyboard ini istilahnya gambaran kasar bagaimana kita akan memvisualisasikan karakter atau latar itu sendiri gitu. Kalau di komik sendiri biasanya storyboard itu ya tidak perlu gambar yang bagus istilahnya, kayak dia stickman aja bisa. Stickman bisa, terus latarnya mungkin kotak-kotak aja bisa gitu. Yang penting inti dari apa yang mau kita gambar selanjutnya tuh bisa tersampaikan di situ, di storyboard itu gitu. Lalu ketika kita sudah rasa storyboardnya udah mantap nih, udah selesai gitu kan, baru kita mulai ke produksi sketsanya. Sketsa ini istilahnya kayak versi lebih bagus dari storyboard. Cuman bisa dibilang belum rapi lah istilahnya gitu kayaknya. Kayak misal dari pensil ke pulpen gitu istilahnya, kayak kan kalau pensil bisa dihapus nih gitu. Kalau pulpen belum bisa gitu. Nah, kayak gitulah kurang lebih anunya penggambarannya gitu. Baru setelah setelah kita selesai dalam prosesi sketsa, baru kita loncat ke proses lining atau ke proses art line art ya, penintaan ink art. Nah, ink itu istilahnya kayak kita menebalkan lah gitu, menebalkan cerita kita, menebalkan balik lagi tergantung medianya apa juga gitu. Oke.
Iya, menebalkan gambar ya. Nah, biasanya setelah menebalkan atau kita meninta dari gambar itu sendiri, Ya. tergantung kita komiknya tuh mau diarahkan kemana, mau berwarna kah atau hitam putih. Kalau hitam putih biasanya itu menggunakan metode tone ya, biasanya Metode kita tone. kenal dengan metode tone atau itu di Jepang ya, biasanya pakai tone itu. Kalau Tone itu apa? tone itu Abu-abu, ada Oke, berarti sama dengan di seni rupa, tonalitas berarti soal warna gitu ya. iya, cuman itu lebih ke fokus ke hitam putih dan itu biasanya digunakan di komik-komik Jepang gitu. toning. Ya biasa toning gitu kan. Hmm. Kalau selain komik Jepang biasanya di komik-komik kayak komik-komik Amerika atau Ya. bahkan ada beberapa komik Indo juga yang menggunakan warna. Balik lagi tergantung tujuan dari kreatornya mau membuat Ya. ya mau tampilkan warna atau enggak dari ceritanya itu. Apa sih pertimbangannya kita memilih, oh oke, baiknya ini hitam putih, oh baiknya ini warna. Balik lagi ke kreatornya ya, tergantung cerita apa yang akan mereka sampaikan gitu. Dan juga balik ke kebutuhan skill dari masing-masing kreatornya gitu. Oke, banyak pertimbangan gitu. Iya. Jadi biasanya kalau komik berwarna cenderung dikerjakan dengan tim gitu, seperti yang dilakukan oleh komik-komik Amerika. Jadi ya seperti ini contohnya. Ya. Ini oh ya Lucy Segel ini. Ya. Dracula lagi dominan merah hitam Oh ya. komik Indo ini. Liatin ini. Nah seperti ini kurang lebih berwarna. Ini juga tim ya Mas ya? Iya. Komik berwarna cenderung itu dikerjakan Oleh per tim. tim, ya karena mungkin prosesinya berat gitu kan, karena prosesinya panjang, jadi per tim itu cenderung, tapi tidak menutup kemungkinan solo tim juga mengerjakan yang warna, tergantung kebutuhan dari komikus-komikusnya sendiri. Baru setelah dirasa pewarnaan atau toning itu selesai, baru loncat ke lettering atau pembuatan teks. Teksnya. Ya teks, entah itu teks balonnya atau special effect kayak misal ya sound effect itu kayak misal suara jatuh, suara berjalan Oke. gitu. Karena itu apa ya, tidak biasa kesannya, biar tidak kayak teks doang gitu lah Iya, kesannya iya, gitu kan. Tapi yang tidak pakai teks juga ada, itu biasanya masuk ke silent manga atau silent comic gitu. Jadi ada komik yang tanpa balon kata, tanpa teks gitu. Jadi mereka bercerita cuman melalui gambarnya aja gitu. Iya. Nah, baru setelah proses teks selesai, baru lanjut ke proses finishing. Finishingnya tuh entah warnanya mau direvisi kah, atau mungkin ada teks yang salah dan sebagainya. Intinya revisi pada semua bagian. Ya, pada tergantung dari apa namanya editornya. Oke. Ya sorry saya lupa itu. Ya, Oh ada maksudnya lagi itu. editor gitu ya. Ada editor. Tadi matanya jadi editor. Merangkap. Berarti editor ini memang harus memiliki pengetahuan komik dari seluruh aspek gitu ya. Ya. Dia Jadi, menguasai soal ide cerita, menguasai soal teknis-teknis juga gitu ya. ya jadi Memberi masukan juga. Oke. Ada yang salah, dia benarkan. benar sih, Ya. benar. Ya jadi ketika biar ada yang dirasa kurang atau apa, Ya. jadi editor berperan untuk memperbaiki itu. Gitu. Ya. Mungkin itu sih untuk proses Ya, kreatif menarik, gambar ya. menarik juga dan cukup panjang ya. Saya harus Panjang banget. nggak bisa menghafal semuanya. Intinya poinnya adalah bahwa ternyata kerja ilustrasi itu bukan kerja yang gampang gitu. Ternyata banyak tahapan apalagi dalam Iya. komik. Cuman yang tadi saya catat adalah bahwa ternyata bagaimanapun ilustrasi itu tetap sesuatu yang bergantung pada cerita. Iya. Dan seharusnya tadi Mbak Eca kita kasih kesempatan mulai Iya, ya. Iya kan supaya karena Agak kebalik iya, ya. gitu, kebalik jadinya. Yang nggak apa-apa nanti bisa dijahit-jahit aja. Iya. Soalnya balik lagi komik itu kan seni bercerita sebenarnya. Oke, tapi pertanyaan saya adalah berarti kalau begitu ada proses komunikasi dong antara misalnya ilustrator yang murni mengilustrasi dengan yang membuat ide cerita, bukan Iya, begitu ya? benar. Oke, berarti ya. Iya, selalu pasti biar visinya tuh nyampe. Tapi ada nggak kayak semacam ilustrator yang sebetulnya dia yang membuat ide cerita itu sendiri? Ada banyak. Oke. Kalau pengalamannya, kalau Mas Guntur sendiri tipe yang mana? Memang ilustrator murni atau ada juga pengalaman membuat ide cerita sendiri?
Dua-duanya. Oh iya. Ya, Iya, iya. pernah membuat cerita sendiri dan pernah mengilustrasikan beberapa cerita-cerita, salah satunya cerita dari Mas Wahyu juga kalau di Oke. Matakoin. Kalau misalnya untuk kasus ide ceritanya dari orang lain, itu ada yang bisa ceritakan nggak komunikasinya seperti apa? Pernah ada pengalaman? Misalnya kayak gini ya, saya kemarin juga ikut lomba apa namanya cerita anak. Nah, ternyata ilustratornya itu kayak semacam ditekankan untuk komunikasi dengan ide ceritanya. Saya juga baru tahu gitu. Walaupun karena saya nggak mau repot, ya silakan ditafsirkan sendiri. Yang penting saya cuma tanya, menurutmu apa yang hendak saya sampaikan di dalam cerita ini? Ketika dia dengan tepat mengatakan bahwa pesan apa yang ingin saya sampaikan, akhirnya saya ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya itu, gimana proses komunikasi misalnya dengan orang yang punya ide cerita yang diilustrasikan oleh Mas Guntur? Ya, Apa bedanya dengan mengilustrasi ide cerita sendiri? ya, Gitu? mungkin kalau bedanya dengan mengilustrasikan ide sendiri dengan mengilustrasikan ide orang tuh jelas pada waktu dan tenaga ya. Jadi ya mungkin ada waktu ketika kita perlu ketika kita rasa udah bener nih kayaknya nih gambarnya gitu kan, dan yang disampaikan juga udah bener sama yang punya cerita, tapi ketika kita sodorkan ilustrasi kita ternyata nggak gini gitu. Jadi Pernah dapat pengalaman itu nggak? pernah dan itu lebih ke ini ya, kerjaan semacam komisi gitulah. Oke, gitu. iya, Jadi iya. mungkin Profesional gitu ya? Iya, profesional gitu. Tapi kalau untuk proyek pribadi sih belum ada yang jadi gitu. Salah satu sama Wahyu sih lancar-lancar aja. Oke. Yang terakhir komik apa yang diilustrasikan sama Mas Guntur? Terakhir itu komik sama Mas Wahyu judulnya Veteran. Itu ceritanya tentang seorang kakek-kakek veteran ya yang bisa berubah menjadi superhero gitu. Bukannya yang kemarin dikasih itu ya? Nah, ya itu mungkin Tidak saya lihat. Ya. kurang lebih. Tapi menurut saya ini nggak adil ya. Kalau yang tadi sudah cerita pengalaman pribadi, jadi kita agak ke flashback sedikit. Mas Guntur sendiri gimana ceritanya bisa bergabung ke Oh iya. dan pertama kali jatuh cinta dengan komik, kemudian ilustrator siapa yang, karena kan biasanya kita dunia ilustrator ini kan biasanya kayak artis tersendiri yang kayak enggak banyak dibicarakan. Nah, ini kesempatan untuk Mas Guntur menceritakan dunia ilustrator. Siapa ini ilustrator yang menginspirasi Mas Guntur dalam membuat ilustrasi gitu. Iya. Mungkin saya ceritain sejarah bagaimana saya bisa bergabung di Matakoin, karena secara tidak langsung saya juga sebagai komikus tuh besar di Matakoin sendiri. Gitu. Jadi ya itu sekitar tahun 2015 ya, itu 10 tahun yang lalu. Saya masih 10 tahun waktu itu ya kalau nggak salah. SMA Iya. Sorry. 10 tahun lebih. Iya, lebih. Iya. Saya waktu itu SMA sih, waktu itu di SMK IRC kan. Nah kebetulan Matakoin itu punya semacam ruko waktu itu. Mas Wahyu punya semacam ruko yang di sana itu ada banner tulisan apa? Ayo gabung. Oke. Komik studio lah gitu ya. Ya. Saya awalnya mikir komik itu maksudnya komika. Jadi komika iya. Komedi gitu ya. Ini nggak mungkin ada deh komunitas komik di Lombok gitu. Ya. Soalnya saya juga sebelum masuk ke Matakoin itu sempat gabung ke komunitas Jepangan kan. Oke. Yang mana kita tahu komunitas Jepangan tuh kayaknya banyak ibu yang bisa gambar nih. Ternyata nggak juga gitu kan. Ternyata nggak juga gitu. Jadi akhirnya sempat cari-cari juga nggak nemu, cari sendiri maksudnya. Nah sampai akhirnya lihat di ini kok ada kayak semacam studio komika gitu ya. Iya. Sempat saya mau nanya waktu itu, cuma nutup aja deh gitu kan. Iya. Nutup aja, dan sampai akhirnya ini Menarik ya. Iya. enggak, waktu itu lewat Facebook waktu Oh, iya, itu. iya. Ada yang share, salah satu ini friendlist nge-share Mas Wahyu bikin postingan, siapa nih teman-teman Lombok yang mau bikin komik nanti lewat saya. Beneran nih saya bilang gitu kan. Iya. Saya message, saya inbox, diskusi ngomong-ngomong, akhirnya diundang sama Mas Wahyu untuk ke rumah beliau waktu itu. Waktu itu masih di Panji Tilar. Ya, akhirnya ke sana bincang soal ini. Nah, baru di situ berlanjut ke project lah gitu kan. Akhirnya dari sana mulailah belajar lah itu. Soalnya waktu itu saya skill masih ini min 0 lah. Kalau sekarang 0.1 lah. Terlalu merendah. Iya. Terus. Nah, terus
setelah belajar sama Mas Wahyu, terus barulah coba memberanikan diri untuk membuat komik sendiri gitu. Kalau soal inspirasi sih kebanyakan saya terinspirasi dari salah satu komikus Indo namanya Sweta Kartika. Oke. Ya, jadi Sweat apa tadi? Sweta Kartika. Kalau nggak salah ini salah satu karya beliau. Oke. Ya, di sini Guardians of ya, di Majapahit. sini beliau jadi ilustrator sama cerita. Ya. Jadi Mas Sweta itu salah satu komikus yang versatil sih saya rasa itu. Versatil dalam artian beliau itu bisa membawa berbagai macam genre. Jadi kan mungkin kalau kita kenal komikus tuh kayak ahlinya cuma satu genre aja nih, kayak misal action aja gitu kan, horor aja. Nah kalau Mas Sweta Kartika sendiri, dia semua genre kayaknya digawe sama dia, dikerjain sama dia. Ada genre romansa, ada horor, ada drama, action segala macam gitu. Dan secara pembuatan cerita juga beliau tuh ya absolute cinema lah kalau bahasanya sekarang. Absolute gitu. cinema. Iya, peak lah gitu kan bahasanya, karena berasa emang kayak cerita film gitu. Itu salah satu inspirasi saya sih kalau dari komikus Indo. Ini banyak tadi istilahnya sound effect ini yang ini semua ya. Nah ya itu yang masuk di letteringnya lah bisa dibilang. Ini tidak banyak teks malah ya. Oke. Ya, kurang lebih gitu sih kalau pengalaman. Akhirnya sampai sekarang. Tapi kenapa tiba-tiba pilihannya ke ilustrasi? Maksudnya spesifik ke ilustrasi ya gitu ya? Iya. Karena kebutuhan juga sih, maksudnya kayak karena kerjaan sebagai kerjaan sebagai komikus, apalagi di komis itu ya lumayan lah gitu kan secara ini, walaupun emang enggak rame-rame banget lah gitu, tapi dalam sekali project bisa lah beli Hot Wheel. Bukan mobil beneran. Ya gitulah kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Guntur. Nanti kita ulik lagi lebih jauh. Sekarang kita beralih ke yang terakhir, Mbak Echa. Nah, sama juga Mbak Echa. Tapi pertama ceritalah dulu pengalaman pribadi bersentuhan dengan mata koin. Oke. Sebenarnya makasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya sih awalnya tuh bukan sebenarnya aku basicnya itu sebagai penulis sebenarnya. Dan apa ya? Jadinya jadi bukan di komik justru lingkungannya aku tuh lebih banyak nulis dengan gaya novel kayak gitu sih. Kayak awalnya sih bikin ya di Wattpad juga awalnya sih bikin cerpen aja gitu, jadi cuman cerita one shot selesai gitu. Terus akhirnya keterusan jadinya bikin cerita yang panjang gitu. Sebenarnya nulis ini sebenarnya aku sudah sukai dari lama gitu, dari SMP deh kayaknya. SMP awal aku sudah mulai suka nulis. Awalnya nulis. Tahun berapa itu? Waduh, tahun berapa ya? 2000-an. Iya, 2000-an sih. 2000-an itu SMP awalnya cuman nulis cerita pendek-pendek aja, cuman ditulis di buku aja gitu. Terus akhirnya ngelihat wah banyak nih yang ngupload di internet gitu. Jadi akhirnya coba deh ngupload cerita di internet gitu. Terus akhirnya kok jadi makin lama makin suka gitu, makin menarik gitu, dan kok kayaknya wah ketagihan nih jadinya. Jadi suka nulis gitu. Jadi akhirnya nyoba nulis lebih panjang, dan akhirnya nulis di Wattpad gitu jadinya. Jadi awalnya sih gitu, awalnya lebih cenderung nulisnya tuh dengan gaya novel justru bukan yang bergaya komik. Bahkan justru pertama kali aku nulis dengan gaya yang gaya yang komik banget itu justru pas bergabung sama Mata Koin justru. Tapi gimana? Apakah Mata Koin yang menemukan Echa atau Echa yang justru mencari Mata Koin seperti Mas Guntur tadi ketemu dikira komika? Kalau aku sih sebenarnya caseku agak unik sih, karena kebetulan ada dosen yang kenalin aku ke Bang Wahyu. Ada yang karena kebetulan dosenku tahu aku suka banget nulis gitu. Jadi
kebetulan sih nulis untuk kayak suatu ilustrasi yang temenku buat gitu. Jadi aku ya iseng-iseng nulis lah kayak gini. Terus akhirnya dilihat sama dosen, terus dilihat, wah suka nulis ya, coba deh. Kuliah di kontak mana, Eca? di Bumi Gora. Bumi Gora. Oke. Di Bumi Gora saya. Terus coba kontak Bang Wahyu gitu sama Desain temennya visual ya, juga. sorry. Di desain visual juga. Iya, Oke. kebetulan di DKV saya, di tapi DKV. justru lebih ke penulis. Ya. Oke. Penulis, coba kontak ke Bang Wahyu gitu. Akhirnya ketemuan di rumahnya Bang Wahyu ya, sama Reza nih. Iya. Ya ada teman saya juga itu akhirnya gabung bareng gitu. Akhirnya sampai sekarang sih masih jadi penulis sih. Justru di mata koin itu aku justru lebih banyak jadi penulis sih. Ya, Penulis buat buat komik. apa sih bedanya menulis panjang novel yang awal-awal Eca menulis dengan menulis cerita untuk komik? Nah, kalau yang ini sih memang ini sih tantangannya juga karena oke. memang biasanya aku kan nulisnya novel yang memang kayak beda banget lah istilahnya dengan aku nulis naskah komik gitu. Karena kalau naskah komik itu kita tuh lebih banyak menjelaskan kira-kira nanti di komik itu apa yang mau disampaikan gitu loh, diilustrasikan per panel. Gimana setiap panel itu kan pasti pasti beda-beda gitu kan ya. Jadi kayak setiap scene ini nanti di panel selanjutnya nanti beda lagi gitu. Dan itu harus dijelasinnya lebih lumayan detail lah, baik itu situasinya kayak gimana, terus tulisannya pokoknya dia ngomongnya apa sama sound effect pun juga kasih tahu ini nanti ini sound effectnya gini gitu. Berarti tetap harus ada semacam pemahaman tentang unsur-unsur komik itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi nggak sekadar nulis nanti serahkan ilustrasi gitu. Iya. Nah, kebetulan memang aku akhirnya belajar nulis naskah komik pun juga baru dari mata koin ini. Itu pun juga dapat arahan dari Bang Wahyu juga, kayak ini nanti panelnya nanti kan diajarin kayak gini gitu. Ya. Jadi ya cukup bagaimana lah. Cerita pertamamu yang kemudian diterbitkan apa, Cak? Diterbitkan. Ya, di mata koin. Kalau saya sih ini di Comic Splatten Oh, justru. Flatten, ya. Kalau yang untuk nulis sih banyak justru di sini dia di Atlantean justru aku Bentar. Maksudnya Eca ini bukan hanya nulis tapi juga ilustrasi. Maksudnya bukan? Kalau ilustrasikan di sini. Oke, ya. Cuman kalau di sini itu ini dia pakai style yang berbeda lah istilahnya, Oke, ya. bukan kayak itu. Nah, kalau yang Comic Splatten ini justru ini dia. Nih. Dengan style kayak gini justru saya. Jadi kalau yang itu Bunny's Little Adventure. Jadi ceritanya tuh kayak ada kelinci, dia dikasih tahu ada hutan nih banyak hal-hal menarik gitu loh. Coba kamu masuk gitu. Pokoknya berpetualang lah, explore di situ gitu. Tapi masih berlanjut sih itu. Masih akan berlanjut ya? Iya, itu masih bersambung soalnya sebenarnya. Berarti ini baru yang pertama ya? Iya, itu untuk yang ilustrasi. Sedangkan kalau yang di untuk cerita, itu ceritamu. itu untuk ceritanya, sedangkan ilustrasinya beda, bukan saya. Siapa yang ilustrasi untuk cerita yang di sini? Ada salah satu teman di sana. Oke, sip. Oke. Iya, dan memang kalau proses untuk nulis naskah komik itu pun juga kan kita juga diskusi juga kan sama teman ilustrator. Kira-kira nanti penggambarannya bakal kayak gimana kah? Gitu. Nah, ini untuk Atlantean ini. Ya, ini udah aku baca nih. Iya, jadi itu kebetulan cuman jadi penulis saja aku di sini. Oke. Ini yang Will You Marry Me siapa yang punya ini? Iya. Ini kemarin saya foto dan kirim ke grup di kantor karena saya punya teman namanya Nisa. Ini sama ya. Ceritanya gitu. Oke, apalagi Cak? Ya, Mana tadi ya? Kamu nulis Ya, apa cerita yang sedang kamu kembangkan sekarang apa? Jadi ini masih dilanjutin sih
Dikembangkan. masih dikembangkan lah. Ini masih apa nih, kayak masih awal-awal lah, kayak pengenalan Atlantean itu kayak gini gitu, kayak gini kayak latarnya kayak gitu kan. Ya, Intinya ini akan dimaksudkan sebagai serial gitu ya. iya. Tapi yang ini baru kayak semacam perkenalan Perkenalan karakter aja. saja dulu, sosoknya gitu. Oke, ya. Tapi Echa sendiri akrab nggak dengan dunia komik? Kebetulan sih akrab sih, Oke. lumayan sih. Tapi memang komik yang aku baca itu lebih ke komik Jepang, dan juga komik Jepangnya tuh temanya tuh slice of life justru, kayak Doraemon, terus juga ada Haimiko. Ya justru kayak gitu sih komik-komik. Ya kayak gitu sih. Jadi tapi justru kebetulan lagi suka yang action gitu justru komiknya. Kayak Futo Detektif itu aku juga kebetulan baca sih, karena karena seru sih juga. Enggak sih, karena itu basic cerita dari Kamen Rider, dan itu kan juga action kan. Jadi akhirnya aku coba baca, wah menarik nih, ya udah aku coba terusin. Kalau sebagai ide cerita, biasanya kamu banyak mengambil sumber atau imajinasi itu dari mana sih? Wah, Dari cerita curhat teman kah, atau kayak gimana, habis nonton film kah, atau gimana? iya itu juga salah satunya, nonton film, nonton series itu juga bisa jadi apa nih, ide untuk bikin cerita gitu. Misalnya kayak Bunny's Little Adventure ini dari mana idenya? Ini tuh karena kan aku suka lihat maskot-maskot, kadang ada ada idol yang bikin maskot gitu. Oke. Jadi Inspirasi. itu jadi inspirasiku untuk bikin style yang kayak gini gitu. Tapi mungkin untuk actionnya kan aku sering lihat seri-seri action gitu. Jadi aku ambil inspirasi dikit dah dari situ. Iya. Kalau sejauh ini ada nggak apresiasi dari orang sekitarmu terhadap komik yang kamu buat, baik yang bukan kamu yang ilustrasinya tapi kamu yang punya cerita, ada nggak selain dari teman-teman dari mataku ini? Teman-temanmu di kampus baca nggak ini komikmu? Dosen Kurang tahu karena masih malu ya, enggak, karena kebetulan saya sudah lulus juga, jadi enggak ini juga. Ya nggak apa-apa, bagian distribusi kan tanggung jawab senior ini ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru datang juga ya tadi, yang mungkin nggak sempat mengikuti diskusi yang untuk panelis-panelis awal. Barangkali kita akan masuk ke sesi diskusinya, tapi saya rangkum sedikit. Tadi obrolan kita sudah ke soal komik Indonesia itu apa sebetulnya, seperti apa, itu tadi dijelasin sama Bang Arif, bahwa sampai saat ini memang komik Indonesia tengah mencari identitas. Itu poin yang diberikan. Nah, teman-teman silakan dicatat nanti, kalau ada yang mau membantah itu silakan misalnya ya, atau mau mempertanyakan lebih jauh juga silakan. Intinya tadi ada detail dari Bang Arif bahwa untuk tiba pada kesimpulan itu tadi sudah ada detail diceritakan bahwa komik Indonesia kenapa disebut masih hybrid istilahnya tadi ya, gitu, karena banyak aspek-aspek yang bukan banyak sih, yang dulu katanya masih unsurnya tuh how, bagaimana, siapa dan di mana gitu. Siapa yang menulis orang Indonesia, di mana latarnya Indonesia, bagaimananya ya kayak gitu. Jadi tapi belakangan itu mulai kehilangan unsur how-nya gitu, duanya. Jadi gitu teman-teman ya. Sementara dari Mas Wahyu sendiri tadi kesimpulannya adalah untuk di Kota Mataram sampai sejauh ini itu belum ada komunitas komik selain dari Matakuin. Seperti itu, dan kita hanya bisa mengambil kasus Matakuin saja untuk berbicara soal geliat komunitas. Tapi walaupun demikian, menurut Mas Wahyu sudah ada individu-individu yang bukan di komunitas, tapi individu yang sekarang mulai bergerak juga di dunia komik gitu ya. Sementara dua sisanya yang ini aku pikir teman-teman bisa mengintisarikan sendiri karena semua pada hadir tadi ya,
bahwa ternyata memang nggak mudah. Ilustrasi itu punya tahapan yang cukup panjang dan membuat ide cerita juga nggak mudah, karena ternyata membuat cerita untuk komik dengan membuat cerita untuk cerpen dan segala macam ada bedanya. Seperti itu ya teman-teman ya, yang hadir sini saya tahu adalah pembaca-pembaca komik juga. Ada Gandhi, ada ya, ini ada Omnas juga yang anaknya itu kembar dan itu senang nulis. Barangkali mungkin bisa di ini nanti Omnas. Serius ini yang gambar-gambar ini bisa nanti si kembar nanti suruh belajar lebih jauh. Benar Mas. Jadi dua anaknya itu suka nulis cerita dan suka membuat kayak sudah ada panel-panelnya gitu ya. Kayak gitu. Nanti mungkin bisa disambungkan. Masih SD ya? Ya, jadi nanti bisa bertanya. Teman-teman juga yang komikus di sini juga bisa gitu. Oke, untuk itu saya kasih kesempatan kita diskusi bebas saja, santai saja. Bertanya seputar apa saja silahkan. Ada? Soal komik? Oke, ini dari Gandhi. Silakan Gan. Di Jepang juga ya. Perkenalkan, nama saya Putu Ustikratesana Gandhi. Jujur ya, saya kaget ternyata di Lombok ini ada komunitas komik juga. Sama kagetnya dengan adanya teman baca ini sebagai komunitas literasi itu, saya juga kaget juga. Ini jadi mengingatkan saya pada masa kecil saya tuh juga suka baca komik juga. Ya, saya punya kayak Mahabharata, Ramayana, kayaknya Era Kosasi juga. Terus juga saya juga suka baca komik, khususnya komik Jepang, khususnya Naruto juga. Itu pas SD tuh ya giat-giat banget saya ngikutin Naruto tuh. Yang dimana saya beli di RX Comic Center itu yang udah tutup tuh. Aduh. Saya masih ingat itu, saya menabung uang sebanyak 15.000 berjuang naik sepeda dari Ampenan ke RCC itu cuma untuk beli komik aja. Nah, pertanyaan saya tuh mungkin seputar perkembangan komikus di Indonesia ya, karena kebetulan saya juga sedang mengikuti juga komik Indonesia, khususnya yang di Webtoon sama mungkin tahu Bumi Langit. Nah, itu saya juga. Kaget kan? Kamu sudah 3 kali kaget kan? Ini mungkin pertanyaan saya dari lama ya. Kenapa kayak ada perbedaan antara komikus Indonesia sama yang di luar itu? Kenapa komikus di Indonesia tuh kebanyakan yang saya baca karyanya itu kayak cenderung kayak main aman gitu, ketimbang yang di luar. Kayak misalkan mereka tuh nggak berani ambil kayak sesuatu tema yang sangat jauh gitu. Misalkan kalau di manga kan ada komik-komik, mungkin komik dewasa, mungkin kan tau kayak Berserk. Nah, atau mungkin kalau di Amerika tuh kayak ada komik DC, mungkin ada konten dewasanya. Misalnya kayak seperti Superman yang kita tahu itu kan lambangnya hope kan kita awalnya mengira kan cerita Superman itu ya buat anak-anak, tapi ternyata ada versinya yang lebih dark lagi, versinya Injustice Superman itu di mana dia jadi semacam diktator gitu. Nah, kenapa komikus Indonesia tuh nggak berani ambil, kebanyakan cenderung main aman gitu, nggak pernah berani ambil tema yang lebih berat gitu. Bahkan kalau misalnya dibandingkan kayak tetangga seperti yang di Malaysia itu, Bobo itu dia tuh walaupun segmentasinya masih anak-anak tuh tetap dia tuh ada kayak ambil kayak apa ceritanya tuh ada yang diambil lebih berat gitu. Mungkin itu aja, sekian pertanyaan saya gitu. Apa mungkin karena mindsetnya mungkin di Indonesia ini apa ya, komik atau mungkin animasi itu masih untuk anak-anak gitu. Nah, itu pertanyaan dari saya. Citranya gitu ya. Citranya. Oke. Langsung dijawab atau gimana? Mas. Oh. Oke, makasih Mas ya pertanyaannya. Pertanyaan yang sudah pernah kami pikirkan beberapa tahun yang lalu ya seperti itu gitu. Cuman kita tahu sebelumnya ya, kita tahu lah gimana sih backgroundnya Indonesia gitu ya.
hanya buku tulisan aja langsung dibredel, langsung diambil itu ya. Apalagi berwujud visualnya ada gitu loh. Pertama itu, kita memikirkan kalau cerita itu terlalu berat, orang baca komik kebanyakan untuk hiburan, bukan untuk berpikir. Oke. Itu umumnya. Tapi ada komik yang sekarang Noir ya, judulnya Noir. Iya, iya. Temannya Mas ini ya, Iya, temannya Mas Dedi juga itu penulisnya. Saka Banu. Ya, penulisnya itu kemudian digambar oleh Tobing Bipin. Dan itu masuk Tempo, itu sebagai sastra, komik sastra dibilang istilahnya. Itu berat levelnya dan alhamdulillah itu cetak berapa ratus itu laku kayaknya itu. Kalau untuk kenapanya sebetulnya Mata Koin pengen bikin yang kita gini, kita buka dapur Mata Koin ya. Pernah kita mau bikin nih Mandalika tapi versi yang berbeda dari cerita aslinya. Jadi di situ Mandalika Selak Slayer. Sebenarnya kita mau bikin seperti itu. Cuman kita mikir nih, Iya. kalau yang baca nanti punya ilmu sela gimana, tersinggung nggak? Kemudian para budayawan tersinggung nggak? Diobrak-abrik Mandalika. Endingnya bukan seperti yang itu dan dia bukan seperti yang putri biasa, putri kerajaan, tapi dia bisa di malam hari dia berubah menjadi vigilante kayak Batman misalnya. Kita udah mau buat seperti itu gitu loh. Cuman kita pikirnya ya banyaklah cabangnya gitu ya. Ya. Cuma ditunggu aja, insya Allah bisa terwujud mungkin Mandalika, tapi lebih Amin, versi softnya lah. Ya. Ya seperti itulah. Kalau Bumi Langit sih, ya dia menaungi ribuan karakter superhero kan. Jadi kalau bicara kenapa enggak seperti komik Amerika yang Superman ada untuk anak-anak awalnya kan, sekarang ada yang dewasa, ada yang dark. Regenerasi kita kurang. Regenerasi karakter komik. Ya. Jadi bagaimana istilahnya kalau dulu Gundala si buta gitu kan, coba diregenerasi, diberikan kepada komikus-komikus muda untuk membuat ceritanya, untuk mengembangkan ceritanya lebih luas, lebih dalam. Itu sebenarnya bisa gitu loh. Tapi terbentur dengan berani nggak ya, ntar gimana Bumi Langit nih kalau saya buat ceritanya begini. Dan kebetulan saya beberapa kali nulis untuk Bumi Langit, cerita Bumi Langit, yang 2 cerita terakhir itu Godam versus Awang sama Gundala versus Sancaka. Jadi melawan dirinya sendiri. Cuman bagaimana ceritanya ya tunggu, insya Allah katanya mau diterbitkan oleh Koloni. Ya tunggu aja gitu lah. Kalau yang saya tulis tuh ada di si buta putih hitam, di situ ada saya nulis ceritanya untuk Bumi Langit. Kemudian ada Gundala and Friends. Ya itu aja sih kalau dari saya sih itu ya, kenapa di Indonesia nggak berani se ekstrim di luar karena ya iklimnya. Kita tinggal di negara ninja soalnya. Tiba-tiba hilang gitu kan. Maksudnya idenya hilang gitu maksudnya. Ayo silakan ditambah. Apa? Tambahan. Kalau dari saya sih, mungkin yang saya garis bawahi kok main aman itu sih. Iya. Kok kenapa komikus kita main aman, nggak kayak di komikus luar? Jawaban saya sih sebenarnya sama. Itu juga jadi bahan diskusi saya sama Mas Wahyu hampir setiap hari. Ya jujur aja kita takut yang buat yang Berarti ada begitu. pertimbangan etika. Iya betul, moralitas, budaya, itu banyak hal yang harus dicampur aduk. Ya takut melewati batas lah itu. Itu sih pertimbangan yang paling utama itu. Itu sih dari saya. Sama. Bener-bener insight baru loh. Ya beneran, ternyata persoalan komik kita ternyata bukan hanya soal regenerasi gitu ya, soal produksi dan segala macam, tapi yang bertahan pun itu mempertimbangkan banyak hal gitu. Oke. Banyak noise lah yang noise, ya. mengganggu gitu kan. Kita mau idenya sudah ada, tapi kalau begitu kita tuangkan khawatir kita kan. Itu ya. Buku aja kan begitu, apalagi komik yang ada gambarnya gitu kan. Itu sih dari saya.
Tapi maksudnya kenapa punya kekhawatiran seperti itu? Memang ada pengalaman misalnya, ada kasus nggak? Maksudnya kayak, maksudku saya khawatirnya itu cuma kekhawatiran subjektif saja gitu, yang barangkali nggak ada kasusnya misalnya, Ya, atau gimana? kalau kita sih lebih belajar pada pengalaman orang lain sih ya. Sebelum kita mengalami sendiri gitu kan. Ya. Yang tulisan, yang berita, artikel pun bisa jadi sesuatu di sini gitu kan. Apalagi ini komik emang ada visual dan kata-kata gitu kan. Jadi ya demi amannya negara gitu kan. Kita bertindak sebagai warga negara yang baik lah. Oke, Khawatirannya masih siap. banyak. Siap. Komik juga masih. Berarti untuk sementara untuk mata kuin ya fokus berkarya yang aman-aman aja dulu gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau bertanya? Ini ada tamu baru kita. Oke. Ini Mas Baihaki, dia adalah relawan literasi yang memang langsung dari pusat sana. Ini ada yang mau disampaikan nggak, Mas Baihaki? Walaupun siapa suruh telat Bapak ini, aduh. Ini Bapak relawan literasi kok mengajarkan telat ini. Saya berani ngomong gini mungkin karena agak sedikit lebih senior. Sian. Oke, berarti yang lain? Oke, silakan. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasruddin. Jadi kebetulan anak saya 2 kembar. Jadi satunya suka cerita seperti yang diceritakan sama Bang Dedi. Jadi yang satunya ini katanya yang suka gambar itu punya cita-cita jadi komikus. Jadi tiap hari kerjanya cuma ngelukis, bikin komik, kadang ya cerita pendek-pendek aja, tapi ngelukisnya itu nggak bisa berhenti. Maksudnya ada aja yang digambar tiap hari. Kadang sering saya share ke grup itu untuk ya hasil gambarnya. Nah itu kebetulan udah lama sih saya mikir, kira-kira untuk menyalurkan hobi ini kan sayang kan kalau tidak ditampung atau tidak diteruskan diwadahi seperti. Makan dia bilang, Pak saya mau kursus, ada nggak kursus bikin komik gitu. Dia bilang, oh nah itu ya saya masih, karena kita juga kan di desa jadi nggak tahu mana tempat. Gimana Mas Komnas kasih tahu teman-teman? Saya di ini Taman Ayu di Gunung Malang, di Gerung. Di Gerung. Iya, di Gerung. Jadi kira-kira nanti bisa nggak anak saya bergabung gitu ke komunitas, nanti kapan-kapan saya ajak. Terus mungkin kalau saya sendiri nggak bisa gambar atau kurang hobi, tapi anak saya ini kan sayang untuk dibiarkan hanya sekedar melukis sendiri atau hanya bikin komik sendiri tanpa ada seperti komunitas atau untuk lebih supaya lebih mengenal atau lebih bagus lah gitu cara bikin komiknya gitu. Itu aja yang saya punya. Oke, terima kasih Om Nas. Bisa ini langsung ditampung ini. Cerita dikit ya, Mas Wahyu. Jadi ini anggota kami yang sebetulnya petani tulen, gitu. Jadi kemana-mana, kalau ke sawahnya tuh selalu bawa buku pembaca gitu kan. Anaknya juga didorong untuk melek literasi gitu, dan itu suka menggambar gitu. Barangkali nanti Mata Kuin bisa fasilitasi 2 anak anggota kami ini gitu, karena juga nulis cerita juga kan ya, nulis cerita, barangkali ini bisa didampingi sama Eca gitu kan, gitu. Kelas berapa lagi? Kelas 5 SD. Silakan ditanggapi Mas. Iya, oke. Anak kita sama ya, kembar Mas ya. Oh, ya. Cuma sama-sama. Kalau untuk bergabung dengan kami tidak ada masalah gitu ya. Dalam artian kalau dia mau belajar, kenapa tidak gitu kan? Dia punya bakat, ya monggo silahkan. Di sini ada produk kami namanya Comic Splatter. Mungkin suatu saat nanti dia mau buat komiknya sendiri dengan cerita dari saudaranya, kemudian akan kami masukkan ke Comic Splatter untuk dicetak. Nah, jadi seperti itu. Karena Comic Splatter ini dibentuk untuk mewadahi komikus pemula. Jadi misalnya, tapi gambar saya jelek gini, tapi cerita saya nggak bagus, nggak apa-apa, buat jadikan cetak. Kalau nggak begitu, nggak gerak-gerak ini komikus.
ya kan, punya bakat sayang banget kalau dibiarin gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, saya pikir jawabannya ada di komik splatter sih kalau ingin. Tapi kami biasanya nanti lihat dulu dia portofolionya dia gimana, dia buat komiknya apa, kebingungannya apa, ya kita ngobrol. Saya lebih senang ngobrol dulu kalau ada yang baru. Kita cari tahu dulu dia gimana sih. Walaupun kelas 5 SD nggak apa-apa lah gitu kan. Ya, itu aja sih Mas. Alamat di Lingkar Permata Residence, depan pom bensin Lingkar. Atau nanti nomor kontaknya Mas Wahyu bisa saya Nah kirimkan ya, ke Mas. Bisa ngobrol Ya, langsung. Oke, siap. Nah gitu. Siap. Oke. Kita bisa fotoin kan. Ya, Ya, ya. siap, langsung. Langsung eksekusi Online, gas. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Yang lain ada nggak? Nih, ada lagi nih. Makasih Bang Dini. Baik, terima kasih semuanya. Jadi salam kenal. Saya adalah salah seorang. Ya sebenarnya saya merasa minder di sini ya. Mindernya kenapa? Karena ini saya punya pengalaman yang menyedihkan sekali. Karena selama lebih dari 20 tahun saya belum lulus juga dari halaman pertama komik. Saya baru buka komik, saya bingung harus mengawalinya dari mana. Belum lagi misalnya saya udah temuin, oh cara bacanya dari sini ke sini. Terus pas mau lanjut ke halaman selanjutnya bingung lagi. Maksudnya apalagi kan tulisannya sedikit. Ini yang mana? Apakah dari bawah dulu saya baca, kiri kah, kanan kah, dan sebagainya. Jadi ya Allah, sampai sekarang nggak lulus-lulus baca komiknya karena bingung harus mengawalinya dari mana, Mas. Parah banget kayak gitu. Alhasil saya melarikan diri ke novel kayak gitu. Yang tinggal baca. Iya, pelarian saya ke novel gitu. Ya. Padahal enak kan visual gitu, banyak gambarnya, terus nggak terlalu banyak kata gitu. Jadinya bisa langsung kayak to the point. Ya paling lihat-lihat gambarnya karena senang kan. Kayak hebat banget ini, gimana cara gambarnya. Sedangkan saya gambar lurus aja masih bengkok gitu. Di sana sih yang, karena saya temuin beberapa kali siswa-siswa saya itu juga yang suka komik itu Masya Allah imajinatif sekali. Mereka tuh punya banyak ide di kepalanya. Yang mana nih yang teman-teman difabel itu? Ada sih beberapa, iya. Salah satunya ada juga anak difabel yang hebat banget dan sering kayak gambar-gambar kayak komik gitu. Tapi yang saya maksud tadi tuh ada juga yang di sekolah umum dan itu banyak banget karya-karyanya. Kemudian itu yang sedikit cerita menyeramkannya. Pertanyaan saya Mas, bagaimana sih menuangkan berbagai macam ide yang random dalam satu naskah atau sebuah naskah? Karena kan kita sering banget kayak banyak nih ide nih berkeliaran ke sana kemari dan sering banget tiba-tiba ide itu muncul pas lagi nggak berhadapan dengan misalnya buku, kertas, apa segala macam. Yang kedua, apakah benar-benar belum ada komikus yang mengangkat isu-isu lokal dengan gaya masyarakat Indonesia kayak budaya-budaya Indonesia? Kenapa mereka lebih memilih ke hybrid identity tanpa mengangkat budaya Indonesia, sedangkan kayak katakanlah tadi masih mode aman, main aman, sedangkan kita tahu sendiri udah lumayan loh kritikus di Indonesia kayak gitu. Kalau teman-teman komikus kenapa sih maksudnya belum sampai ke sana kayak gitu? Mungkin bisa diceritain dikit Mas kayak gitu, kenapa masih hybrid identity? Oke, barangkali juga Eca dan Guntur juga nanti menjawab bagian itu ya. Silakan Mas. Saya jawab nomor 2 dulu Mbak ya. Oke, untuk yang sebelum ke sana mungkin cara membaca komik tergantung komik. Kalau ke Jepang biasanya kan dari kanan ke kiri halamannya, dari kanan ke kiri. Kemudian untuk teksnya itu dari atas ke bawah komik itu. Jadi atas dulu yang memulai, kemudian bawah, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ya seperti itu. Nggak perlu bingung. Atas, bawah, kanan atau Manapun yang atas itu yang pertama kali. Mau dia di kiri, mau dia di kanan, tetap dia dibaca pertama kali. Kemudian di bawah, enggak ada masalah dengan arah.
Nah. Oke, kemudian yang nomor 2, kalau dibilang kenapa komik Indonesia tidak mengangkat budaya Indonesia gitu ya, keseharian orang Indonesia maksudnya kan. Sebenarnya banyak sekali di komik yang tahun 60-an, 70-an. Itu sudah banyak sekali. Contohnya apa? Di Gundala. Di Gundala diceritakan Gundala mengejar penjahatnya sampai masuk pementasan wayang kulit. Di situ ada, kemudian ada yang sedang makan lah di warung gitu. Itu ada semua tentang Indonesia di komik yang lama ya. Kemudian muncul Petro Gareng ya. Komik tahun di kala Indonesia sudah di ambang batas karatnya komik Indonesia lah, 70-an 80-an itu, sebelum serbuan komik dari Eropa. Kemudian terjemahan ya Amerika dengan DC-nya yang oleh penerbit Cypress dan manga. Jadi sebenarnya kita sudah punya gitu loh. Hanya sekarang komikus Indonesia jarang yang mau menggunakan itu. Akhirnya muncul ya yang hybrid itu tadi. Tetapi kalau dari Sweta Kartika, nah ini komikusnya ini, dia ada komunitasnya Padepokan Raga Sukma namanya. Jadi mereka banyak membuat komik silat yang notabene kental dengan nuansa Indonesianya. Jadi gitu. Sebenarnya kalau dibilang ada sih yang sekarang, cuman jarang aja. Kalau sering ngecek di Facebook online tentang komikus banyak di sana. Dan komikus Indonesia kan sudah Anda berkiprah di DC. Mungkin Masnya tahu ya, ada Ardian Syaf, ada Aryo Anindito, siapa lagi ya? Gue lupa, ada beberapa itu. Itu sih. Yang nomor 1 mungkin Eca ya, penulisan ya. Tapi sambung Guntur. Waduh. Oke. Ide-ide gimana? Membuat satu cerita gimana? Gimana ya? Sebenarnya itu juga beberapa Kak. Ya permasalahannya juga sama juga sih. Kadang juga tiba-tiba muncul ide entah dari mana gitu. Kadang pas lagi makan atau pas lagi mandi, tiba-tiba muncul aja itu ide. Ya kalau saran aku sih simple aja. Mungkin coba diingat gitu. Ketik di HP. Ya ketik di HP atau kalau misalnya ada masih inget dikit coba ditulis intinya apa gitu loh, inti dari ceritanya itu gimana, terus nanti bisa dikembangin lagi gitu. Kalau itu sih saran dari aku sih. ya Mas mungkin Guntur ada mau tambahan? menambahkan. Tadi soal ide liar ya, yang banyak terus Random. ya jadikan satu. Ibaratnya misal kita punya kantong plastik nih, kita punya banyak barang gitu kan. Nah, mungkin semuanya itu kita masukin ke kantong plastik itu. Antara kantong plastik itu robek atau enggak, barangnya ada yang enggak kemasukan ke kantong plastik itu sendiri. Sama kayak ide cerita gitu. Mungkin kita pengen masukin semuanya nih, saya pengen bikin cerita ini, tapi kantong plastik kita nggak muat. Jadi mau nggak mau ya kita memilah gitu. Yang mana nih kita mau masukin ke kantong plastik itu sendiri gitu kan. Tergantung tujuan kita juga apa. Iya. Misalnya kita ini ada barang-barang kayak buku apa, kita mau masukin buku aja nih gitu ke kantong plastik itu. Mungkin nanti kayak HP atau apa kita masukin ke kantong plastik lain. Sama juga cerita kayak gitu. Jadi misalnya kita punya ide yang random yang mungkin tidak sama ide, dalam artian kayak ada ide ini, ada ide itu, yang otomatis tidak bisa kita masukkan semuanya. Jadi ya harus kita pilih lagi gitu, mau menyampaikan cerita yang mana. Ya, kayak gitu sih kurang lebih kalau dari saya. Oke. Bang Arif? Sudah. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, mungkin karena ini udah mau maghrib dan segala macam, mungkin saya mau kasih kesempatan ke kawan lama saya. Karena bagaimanapun Bayi Haki ini juga seorang pemerhati budaya juga gitu, masih muda. Ada yang bisa kamu sampaikan nggak kalau kita kaitkan dengan dunia komik? Ayo Bayi Haki, ini todongan dari saya ini. Kamu nggak boleh pulang. Ya, saya masih bingung apa yang mau saya sampaikan. Dia sendiri yang bilang saya pengen datang ke diskusi komik ini katanya. Jadi harus Ya, ngomong. karena terima kasih Bang Ded atas kesempatannya. Ya, saya melihat postingan dari teman-teman baca ya soal kegiatan pada sore hari ini. Saya tertarik karena di sana mengangkat tema identitas ya. Identitas tentu yang berkaitan dengan
identitas keindonesiaan seperti yang disampaikan tadi itu ya. Karena dulu waktu kecil itu saya banyak membaca tentang nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Beberapa komik ke Jepang ya yang banyak waktu itu di masa kecil, tapi saya sedikit sekali tahu tentang komik-komik yang memang mengangkat tema-tema identitas keindonesiaan, apalagi tentang kelokalan ya, tentang kedaerahan, misalnya di Lombok ini saya belum menemukan, mungkin ada, cuma saya belum bisa mengakses itu. Gitu. Nah, kalau tema-tema kelokalan, misalnya tema-tema soal kebudayaan dan lain sebagainya itu, apakah di dalam komik itu sisi apanya yang diangkat gitu? Kalau misalnya kebudayaan itu kan luas sekali ya. Nah, sisi apa dari kebudayaan itu yang biasanya di dalam komik-komik Indonesia yang mengangkat tentang tema-tema kelokalan atau identitas itu seringkali diangkat. Itu aja mungkin Bang Ded. Oke, makasih banyak Bang Karena Hati. referensi saya tentang ini sangat terbatas. Nggak apa-apa, kita akan berbagi. Ya. Silakan. Saya coba tangkap pertanyaan tadi. Budaya apa yang dimasukkan ke komik gitu, kira-kira sisi mana? Kebudayaan itu yang diangkat. Sebelum ke komik Indonesia, memang masalah misalnya gini, kayak tadi saya jelasin komik Jepang, Masnya belum datang dari mungkin ya. Jadi komik Jepang itu dia punya momentum gitu. Misalnya contoh kekalahan di Perang Dunia Kedua, terutama saat bom atom itu. Jadi di sana rasa hidup damai, kemudian dunia rasanya mau hancur, itu masuk ke dalam kultur komiknya. Jadi temanya itu ada orang jahat ingin menghancurkan dunia, terus ada karakternya jadi karakter pahlawan super yang ingin menyelamatkan dunia. Kira-kira kayak gitu identitas maksudnya di komik. Jadi contohnya misalnya di Amerika misalnya. Amerika dulu kan salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi dia jadi negara adikuasa. Itu juga kultur itu masuk ke komiknya. Jadi makanya komik Amerika tuh rata-rata homogen. Temanya ya superhero gitu. Batman, Superman gitu kan. Nah, kalau itu memang disebut dengan identitas, coba kita kaitkan dengan komik Indonesia tuh seperti apa jadinya kan. Konteksnya kira-kira begitu ya. Sampai saat ini itu tadi saya kesimpulannya budaya belum ada. Budaya atau lokal yang masuk ke komik Indonesia itu masih yang paten, yang memang benar-benar disebut Indonesia itu yang mana belum masuk. Karena proses komik Indonesia mencari identitasnya itu belum final, dia masih tetap mencari gitu. Oke, kita masukin budaya ini, tapi ada aja disebut itu unsur-unsurnya, oh enggak Indonesia yang begini, stylenya gambar manga gitu apa gitu kan. Nah itu yang masih jadi tantangan para komikus Indonesia untuk tetap survive, menemukan yang disebut tadi identitas, mungkin budaya itu yang disebut dengan komik Indonesia. Cuma jadi tataran komik Indonesia kita cuma menemukan di dua formula tadi, who dan where. Gimana? Jadi yang komik Indonesia itu yang buat orang Indonesia dan diterbitkan dengan Indonesia. Udah masalah identitas atau budaya yang masuk itu masih dalam proses pencarian, belum final dia. Karena dari orang Jepangnya sendiri, kok kalian sebut itu gaya manga gitu, dari mana dasarnya? Dia bilang orang Jepang tidak pernah bilang kalau ini komik manga gitu, ini disebut manga komik Jepang. Yang memang sudah otomatis komikusnya itu memasukkan unsur budayanya di sana gitu. Secara otomatis dia masukkan ke kultur komiknya itu. Nah, kita mungkin masih belum. Komikus kita masih terperangkap di hybrid identity itu tadi, ya. Gayanya Jepang tapi namanya Indonesia misalnya kan. Mungkin itu masih dalam tahap
tahap pencarian, Pencarian, ya. Seperti pencarian one for all itu. One for all itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Wahyu mungkin ini. Karena di komik itu kan ada dua hal ya. Ya. Pertama ada narasi. Ya. Yang kedua ada visualisasi. Ya. Visualisasi itu kan juga berpengaruh terhadap identitas. Bagaimana membentuk satu tokoh dalam komik itu, gitu. Di luar dari narasi. Gitu. Apakah di Indonesia juga belum muncul secara visual bentuk-bentuk yang sesuai dengan identitas keindonesiaan kita? Itu juga jadi problem juga sebenarnya. Cuma nggak adil kalau dinilai dari visual aja. Contoh misalnya gini, orang Indonesia nggak buat komik, gayanya gaya manga, namanya nama Jepang. Apakah disebut komik Jepang? Enggak. Kalau dibawa ke Jepang sana disebut Indonesian manga dia. Oke. Karena nggak adil harus menilai dari visual aja gitu. Iya. Makanya itu tadi sepenting apa sih identitas itu di dalam sebuah komik gitu kan? Pertanyaan itu tetap muncul gitu. Dan sampai sekarang jawaban yang seperti itu belum rigid gitu. Dari Amerika juga Betul. ada kok yang gambar kayak manga tapi disebut Amerika manga gitu. Nggak disebut komik Jepang gitu. Berarti kita masih punya banyak PR. Banyak PR sebenarnya. Tadi aku sebetulnya tertarik dengan yang dibilang Mas Wahyu bahwa tipe pembaca kita memang belum ke level komik untuk berpikir gitu. Nah, itu. Gitu. Sehingga komik-komik yang muncul ya maaf saja, bila saya pribadi walaupun udah banyak baca komik, kadang ketika ada komik yang mengatasnamakan komik Indonesia selalu di sana soal patriotisme semata. Nggak ada cerita-cerita yang kritis gitu. Narasinya soal kebanggaan Indonesia, lebih gitu. ke Benderanya di mana? itu Hilang, kan. gitu. Nah, itu. Apakah itu disebut dengan komik Indonesia? Lagi kan gitu. kembali kan. Komik Indonesia jadi doktrin. Nah, itu kan. Saya ngerti kenapa pertanyaan itu muncul, karena ada rasa ingin memiliki gitu. Memiliki bahwa ini loh komik Indonesia gitu. Bahwa kami bisa ikut bersanding dengan komik-komik Jepang, tapi dengan ini loh komik Indonesia gitu. Rasa memilikinya yang betul. Cuma ya itu tadi. Identitas bagi kutub-kutub komik yang ada yang sudah mapan itu tidak terlalu penting bagi mereka. Tidak pernah dipermasalahkan itu. Karena ya itu sudah otomatis di komikusnya gitu, sudah ada gitu. Itu sih dari saya. Oke. Tambahan sedikit Mas ya. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Oke. Jadi saya pribadi dan banyak komikus di luar sana, maksudnya di Jawa, Sumatera pun di luar Lombok, sepakat untuk tidak mempersoalkan lagi masalah style menggambar. Karena apa? Karena memang style menggambar ini tergantung perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh komikusnya gitu kan. Sekarang banyak manga ya wajar, karena banyak dari tahun 80-an akhir sampai sekarang komik Jepang merajalela di Gramedia kan. Di toko buku itu merajalela. Jadi wajar. Kalau style soal gambar enggak usah dipikirin nih. Jadi kalau saya bilang komik Indonesia itu apa? Komik yang buat orang Indonesia. Berbahasa Indonesia dan diterbitkan di Indonesia. Ya. Cuman itu aja pegangan kita. Kalau dibilang kok nggak ada ininya sih ya, budayanya Jepang dan Amerika hanya satu budaya. Ya kan, mau pulaunya kepisah Hokkaido dengan yang gede itu, tetap aja ada kimono, ada apa. Indonesia ada berapa banyak jumlah suku bangsa di sini. Ya. Apakah kalau kita bilang oh Dayak bukan Indonesia ini Dayak ini, ya benar Dayak. Tapi itu bagian dari Indonesia gitu loh. Disitulah identitas kita gitu loh. Mau dia pakai baju apapun, atau misalnya kebaya sudah menasional, baju nasional, ya itulah identitas Indonesia. Kemudian orangnya, karakternya percaya dengan mistik, ya itulah Indonesia. Yang munafik, itulah Indonesia gitu kan. Jadi semua karakteristik Indonesia tuh masuk di situ gitu loh. Tapi kalau kita secara visual dari segi pakaiannya, penampilannya, nggak bisa kita yang Indonesia yang mana gitu loh. Karena dari orang Melayu, kemudian Dayak, Papua, tetap aja kita bilang itu orang Indonesia kan. Tetap aja saudara kita. Nah, jadi disitulah kreativitas komikus Indonesia itu, makanya dipersempit yang buat orang Indonesia
berbahasa Indonesia, komik diterbitkan di Indonesia, selesai. Itulah komik Indonesia. Ya. Gitu. Itu aja sih tambah. Oke, menarik. Ya. Oke, teman-teman, tentu ini diskusi yang apa ya, yang sangat menarik ya. Barangkali ini sudah ada, kita mengarah ke sesuatu yang baru nih. Barangkali kita akan coba bikin sesi kedua kali ya, misalnya judulnya Mencari Komik Indonesia. Gitu kan. Di mana hilangnya gitu. Bagaimana ini? Jadi gitu ya, teman-teman, ini diskusi yang menarik. Aku pikir secara pribadi saya mengharapkan ada dialektika yang seperti ini gitu. Nampaknya sudah muncul. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan gitu dengan sosialisasi soal diskusinya yang lebih masif lagi gitu. Saya pikir seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tapi saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing panelis mungkin dengan pertanyaan penutup, what next? Apa berikutnya nih? Entah secara pribadi, entah komunitas Mata Koin sendiri itu gimana? Ke depan ini proyeksinya apa? Gitu. Untuk proyeksi, kebetulan karena memang sekarang ini sudah dibuka adanya kerjasama antara Mata Koin dengan teman baca ya. Ya. Yang jelas pertama insya Allah di 2026 itu akan buat pameran komik. Pameran komik di sini yang isinya ini selain komik terbitan Mata Koin juga terbitan dari teman-teman yang personal lah ya, bukan tergabung dalam komunitas ataupun yang komunitas it's okay. Dan kami dari Mata Koin ini pengen teman baca pengen ada karya next year, ya kan? Kenapa nggak kerjasama aja, cerita dari sini kita yang mengilustrasi, kan begitu? Oke. Supaya jelas ini ada karyanya loh. Selain bentuk tulisan mungkin ada kita kan kita ada cerita, kita diskusikan dulu nih bagaimana memvisualkannya. Jadi kalau dari cerita cerpen ataupun cerita pendek kita visualisasi ke dalam bentuk komik, pasti ada perbedaan nanti. Iya, berpindah media akan beda, kan begitu kan cerita. Alih wahana gitu. Iya, ganti wahana, sama dengan dari buku ke film, dari komik ke film pasti ada bedanya gitu kan. Betul. Untuk kepentingan aja ceritanya gitu. Nah, kalau yang berikutnya ya pasti komik splatter lah. Kita mau lanjut yang ketiga ya. Mengisi di pameran-pameran, tetap setia dengan komik splatter. Saya tunggu yang Sela itu, Mas. Oke. Oke, kalau dari Mata Koin itu aja sih. Iya. Kerjasamanya lebih kita pengen tingkatkan lagi lah. Kalau Mas Guntur sama Eca gimana? Masih akan tetap setia di Mata Koin atau gimana? Ya jelas sih kalau itu. Nah, terus proyeksinya gimana? Ada kayak semacam ke depan ini akan bikin sesuatu proyek pribadi atau gimana? Ya ada. Mungkin tadi kayak pertanyaannya Mas ini mungkin itu salah satu ide yang menarik ya untuk mencoba membuat sesuatu yang di luar di luar zona aman. Itu mungkin jadi salah satu tantangan menarik yang mungkin akan saya coba nanti. Setuju. Ya mungkin itu aja sih. Eca gimana, Ca? Ya ke depannya sih mau semoga bisa untuk memberikan cerita yang baik lagi untuk di Mata Koin ini, karena masih sedikit juga gitu untuk ceritanya. Jadi semoga aja masih bisa meluncurkan karya-karya lagi, apalagi dalam bentuk tulisan gitu. Intinya untuk sementara masih mau tetap setia berkarya dulu gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya mungkin izin juga mau bicara gitu di luar kapasitas sebagai moderator gitu. Saya percaya bahwa sesuatu itu susah berkembang kalau kita tidak ciptakan ekosistemnya. Ekosistemnya salah satunya adalah kolaborasi gitu. Misalnya dunia musik tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada pengamat musiknya, pengkritik musiknya dan segala macam. Sama juga dengan dunia komik, barangkali susah akan berkembang kalau tidak kerjasama dengan yang barangkali akan mencoba memberi ulasan terhadap komik yang sedang ini gitu. Kemudian ada pameran, ada ini. Kupikir itu semua susah berkembang kalau tidak kita ciptakan sistem itu. Jadi saya pribadi mewakili teman baca akan sangat menyambut
kolaborasi yang akan kita lakukan ke depan Mas Wahyu gitu ya. Jadi menurutku menurutku ini sudah awal yang sangat menarik buat saya, teman-teman, walaupun secara kuantitas tidak begitu banyak, tapi secara kualitas perhatian mereka sangat besar terhadap dunia komik. Jadi ke depan aku pikir ini akan terus dari mulut ke mulut gitu ya, segala macam pasti akan menimbulkan perhatian lagi. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita tutup sampai di sini. Nanti kalau ada diskusi yang mau ditanyakan atau yang mau ini segala macam mungkin setelah ini gitu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Mas Arif, Mas Wahyu, Mas Guntur sama Eca ya, makasih banyak. Kita beri aplaus dong untuk panelis kita semua. Baik, sampai sekian teman-teman yang akan menonton video ini nanti di YouTube, barangkali bisa berkomentar nanti ya, mungkin bisa kasih panelis ini juga akan terus memantau, nanti bisa merespon gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di diskusi berikutnya.